Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama Ibu Asmaul Laili. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Asmaul ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Ibu akan menemani belajar adik-adik mengenai seni patung. Langsung saja ya kita masuk ke materi. Sebelum benar-benar kita masuk ke materi, Ibu ada beberapa pertanyaan nih buat adik-adik. Yang pertama, ada yang tahu nggak ini namanya patung apa? Petunjuknya ini ada di Bali. Pasti ini familiar banget buat adik-adik yang udah pernah ke Bali. Bener banget, ini namanya patung GWK atau patung Garuda Wisnu Kencana. Selanjutnya, ada yang tahu nggak ini namanya patung apa? Bener banget, ini namanya patung Dirgantara. Tempatnya ada di DKI Jakarta. Nah, ini gampang banget nih pasti buat adik-adik. Ada yang tahu nggak ini namanya patung apa? Bener banget, ini namanya patung Buddha. Tapi patung Buddha tidur ini terletak di Indonesia dan patung Buddha yang ini terletak di Thailand. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian patung. Jadi, patung itu adalah seni untuk membuat tiruan 2 atau 3 dimensi atau bentuk abstrak yang memiliki volume dengan cara memahat batu, kayu, atau mencetak logam dan plastik. Ada juga nih beberapa pengertian patung menurut para ahli. Saya ambil Mike Susanto dan Sunarso dan Suroto. Yang pertama, Mike Susanto. Menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong dan mematah, atau aditif atau membuat model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Yang kedua, menurut Sunarso dan Suroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Besar Indonesia, adalah benda tiruan bentuk manusia, hewan yang cara pembuatannya dengan cara dipahat. Selanjutnya kita masuk ke jenis patung berdasarkan bentuknya. Ada 2 jenis patung berdasarkan bentuknya. Yang pertama, patung figuratif dan non-figuratif. Patung figuratif berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Jadi bentuknya itu benar-benar nyata seperti aslinya. Ini saya ambil Monumen Tani. Contohnya kalau di Malang itu seperti patung singa di depannya stasiun Malang Kota Baru. Nah, yang kedua patung non-figuratif, yaitu patung yang tidak meniru alam terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini wujudnya tidak nyata dan bersifat abstrak. Nah, ini saya ambil contoh biar adik-adik tidak bingung bayanginnya. Lalu kita masuk ke fungsi seni patung. Yang pertama itu ada patung dekorasi. Fungsinya untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Yang kedua ada patung monumen, dibuat untuk mengenang jasa atau kelompok tertentu. Contohnya seperti mengenang pahlawan atau memperingati suatu peristiwa bersejarah. Yang ketiga patung kerajinan, merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli oleh umum. Yang keempat adalah patung arsitektur, dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Yang kelima ada patung seni atau fine art. Patung seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis, jadi hanya diambil keindahannya atau makna-makna tertentunya saja dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya, atau seni tidak selalu indah, jadi bentuknya itu tidak selalu menyerupai aslinya.
kebanyakan patung seni itu bentuknya itu abstrak gitu, dengan makna-makna tertentu. Lalu yang keenam ada patung religi. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan biasanya digunakan sebagai sarana beribadah. Nah, ini patung dekorasi, saya ambil patung burung bangau karena menurut saya patung ini banyak sekali ditemui di taman-taman atau sebagai hiasan kolam. Tapi ada juga patung-patung yang patung bagong atau patung apa, biasanya digunakan untuk hiasan di pagar-pagar atau gerbang. Lalu ada patung monumen. Saya di sini ambil contoh Monumen Jenderal Sudirman. Kalau di Malang itu ada namanya Monumen Bunga Mawar di Jalan Ijen. Lalu patung kerajinan, di sini saya ambil miniatur Surabaya. Biasanya itu kalau patung kerajinan ini kebanyakan itu yang paling sering dijumpai itu dalam bentuk gantungan kunci. Biasanya buat oleh-oleh. Hayo ngaku, siapa di sini yang sering bawa oleh-oleh gantungan kunci? Lalu ada patung arsitektur. Jadi patungnya itu biasanya ditempel di tembok yang gedungnya besar gitu. Lalu patung seni, nah ini seperti yang saya katakan tadi, bentuknya itu abstrak ya. Terus patung religi, saya ambil contoh patung Dewi Kwan Im. Nah yang di depan tadi, sebelum masuk ke materi, saya juga sempat menyinggung ada patung religi tadi. Patung apa ayo? Bener banget, patung Buddha. Jadi bahan seni patung itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu bahan lunak. Contohnya itu seperti tanah liat, lilin, clay, atau plastisin atau malam, biasanya adik-adik menyebutnya malam. Ini biasanya banyak dijual di abang-abang penjual mainan yang banyak kita temukan di depan-depan sekolah SD. Lalu yang alternatif itu ada sabun. Yang kedua bahan sedang, yaitu bahan yang tidak lunak tapi juga tidak keras. Contohnya itu seperti kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu-kayu lain yang tidak terlalu keras. Yang ketiga ada bahan keras. Jadi bahan ini itu berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya itu seperti batu marmer, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, dan kayu sonokeling. Yang keempat itu ada bahan cor, bahan yang tidak cair, serbuk atau tidak padat. Jadi bahan ini itu dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Contohnya itu seperti semen, pasir, gips, logam, emas, timah. Kalau bahan kimia itu ada resin. Adik-adik tahu resin? Yang bening itu yang biasanya digunakan untuk gantungan kunci yang dalamnya ada hewan-hewan serangga itu, dan ada juga fiber. Lalu kita masuk ke alat patung. Nah, di sini saya ambil pahat. Yang pertama ada pahat. Nah, pahat itu ada berbagai macam. Tapi saya ambil yang paling umum digunakan. Saya ambil pahat kayu yang ini. Biasanya banyak digunakan para tukang atau para pengrajin mebel-mebel seperti pintu, membuat relief-relief seperti itu. Lalu ada butsir. Butsir ini adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Biasanya terbuat dari kayu yang memiliki mata logam yang tumpul. Jadi butsir ini banyak digunakan untuk bahan-bahan seperti tanah liat atau clay, yang caranya itu dengan cara mengurangi bahan patungnya sesuai bentuk yang kita inginkan. Ada juga alat las. Nah, adik-adik udah sering lihat kan? Terus ada palu pahat, ini digunakan gandengannya dengan pahatnya. Lalu ada tang. Tang ini juga ada macam-macam bentuknya, ada yang runcing, ada yang tumpul. Tapi di sini saya mengambil contoh tang yang digunakan untuk memotong kawat. Lalu ada meja putar, fungsinya itu untuk melihat sisi lain dari patung tanpa kita harus mengelilingi patung. Jadi kita nggak usah ribet-ribet harus muter-muter ketika membuat patung itu. Kita masuk ke teknik patung. Nah, teknik pahat yang sudah saya katakan tadi, teknik pahat ini biasanya bahannya itu
menggunakan kayu dengan cara, nah itu ada orang kelihatannya itu kayak memukul dengan palunya itu, lalu butsir itu, nah ini dengan tanah liat, jadi kayak dikerok-kerok gitu sampai bentuk yang kita inginkan. Lalu cor atau cetak, nah jadi ini kita membuat cetakannya terlebih dahulu, lalu kita masukkan bahannya, terus dicetak, ditunggu agar setengah kering sampai kering, lalu dilepas dari cetakannya. Terus selanjutnya ada las. Jadi las ini itu dengan cara menyatukan bahan satu dengan bahan lainnya. Tentunya bahannya juga bukan kayu atau bahan lunak, bahannya itu dari logam, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Lalu ada assembling atau asambalase, itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah ini saya ambil contoh dari patung dari onderdil sepeda motor bekas. Nah kita masuk ke asambalase atau assembling. Jadi asambalase ini merupakan teknik menyambung, menempel, mengikat, dan merangkai komponen-komponen yang ada di sekitar kita menjadi sebuah komposisi yang artistik, yang indah. Tekniknya itu merakit dan menempel. Saya ambil contoh ini. Tuh ada patung guguk, patung anjing. Nah, sejarah asambalase sendiri itu dikenal itu dari Jean Dubuffet yang membuat karya kolase kupu-kupu dengan judul ini. Saya bingung bacanya gimana. Lalu pada tahun 1920-an, sebelum Jean Dubuffet membuat karya kolase itu, sudah lebih dulu Alexander Calder, José de Crête, Picasso, dan lainnya membuat karya 3 dimensi dari logam dan kawat yang mereka temukan di sekitar mereka. Lalu pada tahun 1950 dan 1960-an, teknik asambalase ini mulai banyak dikenal dan digunakan secara luas. Lalu pada tahun 1961 diadakan pameran The Art of Asambalase di New York di Museum of Modern Art. Jadi beberapa seniman yang saya ambil itu ada Breguet, ada Dubuffet, ada Marcels, ada Duchamp, ada Picasso, Kurt Schwitters, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke langkah-langkah membuat patung asambalase. Yang pertama adalah menentukan objek. Adik-adik pengen ambil objek apa? Hewan, tumbuhan, atau adik-adik pengen membuat replika manusia. Yang kedua membuat sketsa patung. Adik-adik membuat oret-oretan gitu, biar nanti itu karyanya adik-adik tidak nggelambiar, jadi punya patokan gitu. Terus menentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Nah kalau udah sketsanya, bahannya apa aja, bahan-bahan di sekitar kita aja, yang nggak usah yang ribet-ribet, bisa botol atau plastik-plastik lain yang bisa kita gunakan. Lalu mewarnai bahan yang akan digunakan, ini tergantung adik-adik juga. Adik-adik mau warnanya ya udah warna benda aslinya, atau adik-adik pengen mewarnai menjadi warna-warna tertentu, sesuai yang dibutuhkan aja, opsional. Lalu merakit patung sesuai dengan bentuk sketsa, jangan melenceng dari patokan ya. Yang terakhir, selanjutnya adalah menempel patung di atas pedestal. Jadi pedestal itu kayak kayak tatakan, kayak tempatnya berdiri patung itu. Nanti akan saya jelaskan di video tutorial yang selanjutnya ya. Yang terakhir adalah finishing, diberi hiasan atau diberi kelap-kelip, atau ya pokoknya finishing. Jadi ini seandainya makanan itu kayak garnisnya yang memperindah gitu. Ini slide terakhir. Mungkin adik-adik ada yang masih bingung. Sudah paham?
sudah lah ya, sudah paham. Atau nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung hubungi saya lewat kontak WA yang sudah ada di grup, atau boleh juga bertanya langsung di grup. Nah, bagaimana materi yang Ibu sampaikan? Bisa dipahami? Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mendengarkan dan menyimak materi yang Ibu sampaikan. Dan pesan dari Ibu, jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan yang teratur, dan terakhir jangan lupa memakai masker ketika bepergian keluar rumah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.